Apa yang sedang diperjuangkan oleh warga Gaza hari ini bukan semata-mata kemerdekaan mereka. Wallahi, bukan semata-mata mereka sedang mempertahankan tanah air, bukan. Mereka sedang mempertahankan kehormatan seluruh umat Islam dunia. Mereka sedang mempertahankan kehormatan saya, kehormatan Ustadz, kehormatan antum semua di sana. Demi Allah, sampai hari ini, detik ini Ustadz, antum harus tahu ya, tawaran Israel untuk Gaza masih berlaku. Israel itu menawarkan kepada warga Gaza, kami akan buat Gaza ini semakmur Singapura. Ini dia orangnya nih. Wah, sudah sering lihat ya? Alhamdulillah. Silakan Ustaz. Boleh silakan duduk? Fadal, silakan. Saya duduk di sini, antum di sini. Fadal. Antum sini. Fadal. Saya sudah duduk, antum jangan naikkan lagi. Fadal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, alhamdulillah hari ini malam ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Saya itu, tapi ini rahasia ya, rahasia. Saya saking cintanya dengan saudara-saudari kita di bumi Syam, Palestina. Di ruang kerja saya sampai hari ini di atas itu saya lilitkan syal Palestina yang tidak pernah saya lepaskan kecuali Palestina sudah mendapatkan haknya dan sudah terbuka Masjid Al-Aqsa itu untuk orang-orang beribadah di dalamnya. Maka alhamdulillah malam ini dikirimkan saudara kita yang beliau akan memperkenalkan dirinya langsung, siapa beliau, kenapa ada di sini, kenapa tiba-tiba muncul, ya apa yang terjadi kemudian di Gaza dan sebagainya. Tidak panjang lebar, panjang kali lebar sama dengan luas dan itu terlampau banyak menyita waktu. Ustaz, waktunya 5-10 menit. Terserah antum, silahkan apa yang mau disampaikan. Fadhal. Sebentar, bahasa Arab apa bahasa Indonesia? Fadhal. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Husain. Saya aktivis kemanusiaan Indonesia yang tinggal di Gaza sejak tahun 2011. Alhamdulillah, dan baru pulang ke Indonesia berkunjung bulan yang lalu. Tiba di Indonesia bulan lalu. Artinya saya tinggal di Gaza selama 8 tahun. Alhamdulillah. Di sana saya selain menjadi aktivis kemanusiaan, saya juga jurnalis, kontributor lepas, dan saya juga mahasiswa Indonesia, kuliah Fakultas Syariah di Universitas Islam Gaza. Jadi statusnya mahasiswa, jurnalis, tinggal di sana. Iya. Karena tadi beliau mengatakan ke Indonesia berkunjung, jadi Indonesia ini dikunjungin. Tinggalnya di sana. Baik, status menikah? Alhamdulillah Ustaz. Dengan orang? Dengan akhwat Gaza. Akhwat Gaza, Masya Allah. Apakah sudah tidak menemukan di Indonesia sampai mencari ke Gaza? Antum lebih tahu Ustaz, kita punya berapa slot? Masya Allah. Baik, insya Allah. Fadhal Ustaz, silakan. Alhamdulillah. Kemudian saya ingin ucapkan terima kasih ya, ba'da'an nashkurullah ta'ala. Saya ingin ucapkan terima kasih kepada Ustaz Al-Mukarram Ustaz Adi Hidayat yang memperkenalkan saya untuk mengunjungi beliau malam hari ini. Sebuah kehormatan dan kebahagiaan yang tidak bisa saya ungkapkan, Ustaz. Nah, lanjut saya ingin sampaikan kepada antum semua. Selama 8 tahun saya di Gaza, hal yang paling sering saya dengar dari mereka, umat warga Palestina, adalah Muhammad, billah alik, lama terawih ala Indonesia, salim ala ikhwani fi Indonesia. Ini berkali-kali disampaikan kepada saya. Tolong wahai akhi Muhammad, kalau kamu pulang ke Indonesia, sampaikan salam rindu kami, sampaikan salam cinta kami untuk mereka, saudara-saudara kami di Indonesia.
betapa mereka rindu kepada kalian, betapa mereka cinta pada kalian, dan betapa besar harapan mereka terhadap kalian. Takbir. Maka dari itu saya ingin sampaikan kepada antum semua di majelis ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian alasan saya pulang ke Indonesia ada dua hal. Yang pertama adalah permintaan orang tua untuk dikunjungi. Orang tua sudah sepuh, ayah sudah 73 tahun, dan beliau sudah sangat rindu kepada anaknya. Yang kedua, saya ingin menyampaikan apa yang sekarang sedang terjadi di Gaza. Saya di Gaza ini dijuluki oleh mereka Safir Indonesia di Palestina, duta besar Indonesia di Palestina. Meskipun saya tidak ada hubungannya dengan pemerintah gitu loh. Karena saya di sana selain mahasiswa, saya juga aktivis kemanusiaan, dan saya juga sering diminta mengisi kajian-kajian di berbagai masjid di Gaza. Ini saya harus bukan memotong tapi memberikan penjelasan. Safir itu dari kata safara. Safara itu pada asalnya itu adalah sesuatu yang mengungkap apa yang ada di sekitarnya. Kenapa duta besar disebut dengan safir? Karena dia berusaha meneliti, mengungkap apa yang ada di tempat dia tinggal. Dan diberikan laporan, ini perkembangannya, ini begini, ini begini, dan begini. Jadi kalau orang Palestina, orang Arab menyebutkan beliau dengan safir, itu pantas karena keberadaannya mengungkap apa yang terjadi di sekitaran Palestina. Barakallahu fiik Ustaz. Apa yang sedang terjadi di Gaza? Ketika saya tinggalkan Gaza dengan 2 juta warganya sedang memasuki masa periode terburuk, masa tersulit sepanjang sejarah konflik Palestina-Israel. Gaza dengan 2 juta penduduknya diblokade sejak tahun 2006. Sudah lebih dari 12 tahun. Krisis, berbagai krisis, sebutkan apa jenis krisis di dunia? Ada di sana. Krisis ekonomi, 75% sektor ekonomi kolaps. Krisis air bersih, 95% lebih air bersih di sana terkontaminasi, tidak layak minum. Krisis kemiskinan, krisis sosial, krisis keamanan. Listrik di Gaza itu hanya 4 jam satu hari, bayangkan. Blokade yang sangat mencekik. Belum lagi intimidasi, serangan dari udara, dari darat, dari laut. Setiap hari. Namun di sini ada hal yang ingin saya sampaikan, penting untuk saya sampaikan. Apa sebenarnya yang sedang mereka perjuangkan di sana? Mereka rela diblokade, mereka rela dibunuhi, mereka rela diintimidasi, diteror. Banyak yang salah kaprah di kita. Kenapa mereka harus diperhatikan? Apa yang sedang diperjuangkan oleh warga Gaza hari ini bukan semata-mata kemerdekaan mereka. Wallahi, bukan semata-mata mereka sedang mempertahankan tanah air, bukan. Mereka sedang mempertahankan kehormatan seluruh umat Islam dunia. Mereka sedang mempertahankan kehormatan saya, kehormatan Ustadz, kehormatan antum semua di sana. Demi Allah, sampai hari ini, detik ini Ustadz, antum harus tahu ya, tawaran Israel untuk Gaza masih berlaku. Israel itu menawarkan kepada warga Gaza, kami akan buat Gaza ini semakmur Singapura. Kami akan bangunkan untuk Gaza pelabuhan terbaik. Kami akan bangunkan untuk kalian bandar terhebat, tercanggih. Tapi satu minta kami, tanggalkan senjata kalian, berhenti melawan. Kami akan angkat blokade, kami akan buat kalian kaya. Tapi apa jawaban mereka? Tidak. Karena warga Gaza tahu, yang sedang mereka perjuangkan adalah kehormatan umat Islam dunia. Gaza adalah benteng pertahanan terakhir umat Islam. Kalau Gaza tunduk, kalau Gaza menyerah, tidak ada lagi kebaikan di atas bumi ini. Ini yang harus kita pahami. Maka saya pulang ke Indonesia, saya berharap agar pemahaman ini bisa tersebar merata. Demi Allah, ini saya tidak basa-basi. Warga Gaza itu sering berkali-kali ngomong ke saya bahwa kami menaruh harapan besar terhadap umat Islam Indonesia. Kami yakin bahwa yang akan membebaskan Palestina bukan dari negara-negara Arab, bukan dari Mesir, bukan dari Saudi Arabia, bukan dari
Mana lagi? Sebutkan negara-negara Arab. Mereka yakini apa? Indonesia akan memimpin perjuangan pembebasan Palestina dan Masjid Al-Aqsa. Takbir. Maka dari itu saya harus berkunjung sejenak Indonesia. Saya ingin betapa cinta mereka, rasa sayang mereka, kerinduan mereka, dan harapan mereka sangat besar kepada umat Islam Indonesia. Sampai detik ini, sampai hari ini, mereka terus mengirimkan pesan kepada saya, tolong ya akhi Muhammad, sampaikan pesan kami kepada mereka. Maka dari itu saya sangat senang, alhamdulillah, di malam yang mulia ini, di majelis yang Allah berkahi ini, kita semua dikumpulkan. Saya bertemu dengan antum semua, dan kita berdoa, kalau hari ini kita bisa sholat berjamaah di Masjid Al-Ihsan, insya Allah besok kita semua sholat berjamaah di Masjid Al-Aqsa. Takbir. Kurang lebih itu saja karena saya sudah dibatasi oleh waktu. Udah 10 menit ya. Pertanyaan Ustaz, antum kan ini duta Gaza, sedangkan Gaza diblokade dan tidak mudah menyampaikan situasi di Gaza, apalagi untuk kebaikan masyarakat Gaza. Bagaimana ini kemudahan antum bisa keluar, masuk, apa tidak ada kesulitan nanti untuk masuk lagi ke sana? Jadi itulah alasan kenapa saya selama 8 tahun di Gaza, pulangnya sekarang. Jadi memang sangat sulit Ustaz, sangat sulit. Saya pun sempat tertahan di perbatasan Rafah Mesir ini lebih dari 30 jam. Saya ditanya diinterogasi oleh pihak intelijen. Ya, alhamdulillah Allah mudahkan berkat doa orang tua dan doa teman-teman semua. Meski demikian, tetap ini saya belum, sebetulnya nggak ada jaminan saya bisa pulang ke Gaza, Ustaz. Tapi alhamdulillah karena saya membawa anak dan istri dari Gaza, ini biasanya gitu. Karena saya sudah punya identitas iqamah di sana di Gaza, dan saya punya anak dan istri dari Gaza. Biasanya mereka memberikan pengecualian, saya bisa masuk ke Gaza. Makanya saya juga mohon doanya antum semua, semoga Allah mudahkan perjalanan saya ke Gaza dalam beberapa bulan ke depan. Insya Allah. Dan titip pesan untuk warga Gaza bahwa kami pun di sini sangat merindukan berjumpa dengan saudara-saudara kami di sana, sama-sama beribadah di Al-Aqsa. Dan tolong sampaikan pada mereka, jika ada 1000 orang yang berjuang untuk Aqsa, maka kami akan termasuk di dalamnya. Jika itu hanya 100 orang, maka kami pun ada di dalamnya. Jika ada 10 orang, maka kami ada di dalamnya. Dan jika ada cuma 1 orang yang berjuang, maka katakan, itulah kami orangnya. Allahu Akbar. Seperti Palestina menjadi negara pertama dengan muftinya mengakui kemerdekaan Indonesia, maka kita pun insya Allah akan menjadi bagian yang pertama. Bukan hanya bermohon kepada Allah, tapi kalau kita diberikan kesempatan untuk menjadi bagian terbaik di saf yang pertama untuk masuk ke Aqsa itu, insya Allah kita akan jadi bagian dari itu, dan kita akan jadi pionir di dalamnya. Takbir. Saya kira itu hal terbaik di malam ini. Dan jangan takut dengan berbagai hal, karena ajal kita sudah dituliskan mau dimanapun. Wafat itu niscaya. Apapun sebabnya, itu bisa terjadi. Tapi kita bisa memilih dalam keadaan apa kita wafat. Jika Anda bisa mengondisikan diri wafat dalam keadaan mulia, maka tinggalkanlah segala perbuatan yang sia-sia, yang sekiranya tidak punya